Wahai bulan, kapan kekasihku akan kembali? Aku akan menunggu dengan setia. Bulan purnama begitu indah. Aku akan menjagamu selamanya, bulan. Wahai bulan, aku merindukanmu. Aku datang untuk menemuimu. Aku akan menunggumu di bulan, selamanya. Akhirnya aku menjadi penunggu bulan. Di kaki megah Gunung Ciremai, berdirilah sebuah desa terpencil bernama Cibulan yang dikelilingi hamparan hutan lebat dan sawah hijau membentang. Desa ini dikenal memiliki panorama alam yang menawan, dengan udara sejuk dan aliran sungai jernih yang menjadi sumber kehidupan warga. Namun di balik keindahan tersebut, Cibulan menyimpan kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu, desa ini menjadi pusat cerita misterius yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat setempat hidup berdampingan dengan legenda yang dipercaya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Fenomena paling menggemparkan selalu terjadi saat malam purnama tiba. Ketika langit cerah dan bulan bersinar penuh, penduduk desa sering menyaksikan kemunculan cahaya putih terang yang perlahan turun dari langit. Cahaya itu melayang tanpa suara, seolah memiliki kehendak sendiri, lalu menghilang di tengah hutan larangan yang terletak di sisi utara desa. Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut mengaku merasakan hawa dingin yang tidak wajar dan suasana mencekam yang sulit dijelaskan. Cahaya itu tidak pernah muncul di tempat lain, seolah hutan larangan menjadi pusat dari semua kejadian aneh tersebut. Hutan larangan sendiri dikenal sebagai wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Pepohonan tua menjulang tinggi menutupi hampir seluruh permukaan tanah, membuat cahaya matahari pun sulit menembusnya pada siang hari. Penduduk desa mempercayai bahwa hutan tersebut merupakan tempat bersemayam makhluk penjaga alam yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Banyak cerita beredar tentang suara bisikan aneh, bayangan bergerak di antara pepohonan, hingga aroma bunga melati yang muncul tiba-tiba tanpa sumber yang jelas. Semua kejadian itu semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa hutan tersebut menyimpan kekuatan gaib yang tidak boleh diganggu. Menurut kisah para tetua desa, cahaya putih yang turun setiap malam purnama diyakini sebagai pertanda kehadiran sosok penjaga keseimbangan alam. Mereka percaya bahwa makhluk tersebut bertugas menjaga kelestarian hutan, sumber air, serta keselamatan desa dari bencana alam. Keyakinan ini membuat masyarakat selalu mengadakan ritual kecil saat bulan purnama sebagai bentuk penghormatan. Mereka menyalakan dupa, meletakkan sesajen, dan berdoa agar desa tetap dilindungi. Tradisi itu telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian dari budaya yang tidak pernah ditinggalkan. Namun legenda tersebut juga diselimuti kisah tragis yang membuat masyarakat semakin diliputi ketakutan. Konon, beberapa orang yang pernah mencoba menelusuri asal cahaya misterius itu tidak pernah kembali. Ada yang dilaporkan hilang tanpa jejak, meninggalkan keluarga dalam kesedihan mendalam. Sebagian warga mengaku sempat melihat mereka berjalan menuju hutan, namun setelah itu keberadaan mereka lenyap begitu saja. Kisah-kisah kehilangan tersebut semakin menegaskan larangan untuk mendekati hutan, bahkan sekadar melintasi batas wilayahnya. Hingga kini, ketakutan terhadap cahaya misterius itu terus diwariskan kepada generasi muda desa Cibulan. Anak-anak tumbuh dengan cerita peringatan agar tidak pernah mendekati hutan larangan, terutama saat malam purnama. Meski zaman terus berubah dan teknologi mulai masuk ke desa, kepercayaan terhadap legenda tersebut tetap kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat. Bagi warga Cibulan, cahaya putih itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan simbol kekuatan tak terlihat yang harus dihormati. Legenda ini menjadi pengikat identitas desa sekaligus misteri yang belum pernah terpecahkan. Setelah bertahun-tahun legenda cahaya misterius menghantui desa Cibulan, kisah itu terus hidup dalam percakapan warga, terutama ketika malam purnama mulai mendekat. Di tengah masyarakat yang memilih menghindari misteri tersebut, muncul seorang gadis muda bernama Larasati yang justru tumbuh dengan rasa penasaran mendalam terhadap cerita turun-temurun itu. Larasati dikenal sebagai anak yatim piatu yang sejak kecil hidup sederhana, namun memiliki keberanian yang berbeda dari kebanyakan warga desa. Ia sering mempertanyakan hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat, termasuk legenda hutan larangan yang selama ini menjadi ketakutan bersama. Larasati dibesarkan oleh neneknya yang sering menceritakan kisah masa lalu desa Cibulan. Dari cerita sang nenek, Larasati mengetahui bagaimana beberapa warga pernah menghilang setelah mencoba mengikuti cahaya misterius. Namun alih-alih merasa takut, Larasati justru merasa ada sesuatu yang belum terungkap dari semua cerita tersebut. Ia percaya bahwa setiap legenda pasti memiliki asal-usul yang bisa dipahami, bukan hanya sekadar cerita menakutkan untuk menghalangi manusia mendekati suatu tempat.
Pemikiran itu membuatnya sering dianggap aneh oleh warga lain. Sejak remaja, Larasati kerap menghabiskan waktunya menyendiri di tepi desa sambil menatap hutan larangan dari kejauhan. Ia sering mengamati perubahan suasana hutan ketika senja datang. Baginya, hutan itu tidak hanya tampak menyeramkan, tetapi juga menyimpan keindahan dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia merasakan adanya daya tarik yang seolah memanggilnya untuk mendekat. Beberapa kali, ia mencoba bertanya kepada para tetua desa tentang kebenaran legenda tersebut. Namun mereka selalu menolak menjawab dengan tegas dan memperingatkannya agar tidak terlibat terlalu jauh. Suatu malam purnama yang cerah, Larasati menyaksikan sendiri fenomena yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Dari halaman rumahnya, ia melihat cahaya putih perlahan turun dari langit dengan kilauan yang jauh lebih terang dibandingkan sinar bulan. Cahaya itu bergerak dengan lembut menuju arah hutan larangan, sama seperti yang diceritakan oleh para tetua desa. Jantung Larasati berdegup kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa takjub yang bercampur dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran di balik peristiwa tersebut. Keesokan harinya, kabar kemunculan cahaya kembali menjadi pembicaraan hangat di seluruh desa. Warga berkumpul di balai desa untuk melakukan ritual penghormatan seperti yang biasa mereka lakukan setiap kali fenomena itu muncul. Larasati memperhatikan seluruh prosesi dengan saksama, melihat wajah-wajah warga yang penuh kekhawatiran sekaligus rasa hormat. Ia mulai menyadari betapa dalamnya kepercayaan masyarakat terhadap legenda tersebut. Namun di dalam hatinya, keyakinan untuk mencari kebenaran justru semakin menguat. Beberapa warga yang mengetahui rasa penasaran Larasati mulai merasa khawatir. Mereka mencoba menasihatinya agar tidak melakukan hal nekat yang dapat membahayakan dirinya. Sang nenek bahkan memohon agar Larasati tidak mendekati hutan larangan, mengingat banyak orang yang hilang setelah mencoba melanggar batas wilayah tersebut. Namun Larasati tetap merasa bahwa takdirnya mungkin berkaitan dengan misteri yang selama ini menyelimuti desa Cibulan. Ia percaya bahwa ketakutan yang diwariskan selama ini menyimpan rahasia yang belum pernah terungkap. Hari-hari berikutnya, Larasati mulai diam-diam mengumpulkan informasi tentang hutan larangan. Ia mengamati jalur setapak yang mengarah ke pinggir hutan dan memperhatikan perubahan suasana setiap kali malam tiba. Ia bahkan mencatat waktu kemunculan cahaya purnama berdasarkan cerita warga dan pengamatannya sendiri. Tekadnya semakin kuat ketika ia menemukan beberapa tanda aneh di sekitar batas hutan, seperti jejak yang tidak dikenal dan bebatuan yang tampak tersusun seperti penanda kuno. Suatu sore menjelang malam purnama berikutnya, Larasati berdiri di tepi desa sambil memandang langit yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Hatinya dipenuhi kegelisahan, seolah ada suara tak terlihat yang memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya dapat mengubah hidupnya selamanya. Namun rasa ingin tahu yang membara membuatnya sulit mundur. Dalam pikirannya, jika ia tidak mencari kebenaran, legenda tersebut akan terus menjadi ketakutan yang tidak pernah terpecahkan. Ketika malam mulai turun dan bulan perlahan muncul di langit, Larasati mempersiapkan diri secara diam-diam. Ia membawa lentera kecil dan beberapa perbekalan sederhana. Tanpa sepengetahuan neneknya, ia berencana mendekati batas hutan larangan untuk pertama kalinya. Langkahnya terasa berat, namun tekadnya jauh lebih kuat daripada rasa takut yang mulai menyelinap dalam pikirannya. Ia merasa bahwa malam itu akan menjadi awal dari perjalanan besar yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Di kejauhan, cahaya bulan semakin terang menyinari desa Cibulan, sementara bayangan hutan larangan tampak semakin gelap dan misterius. Larasati melangkah perlahan meninggalkan rumahnya, tanpa menyadari bahwa tindakannya akan membuka babak baru dalam legenda desa tersebut. Malam itu, tak hanya menjadi malam purnama biasa, melainkan awal dari perjalanan yang akan mengungkap rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik cahaya misterius hutan larangan. Malam purnama yang dinantikan sekaligus ditakuti warga desa Cibulan akhirnya tiba. Langit tampak begitu jernih, sementara bulan bersinar terang seolah menggantung tepat di atas puncak Gunung Ciremai. Di tengah ketenangan desa yang mulai terlelap, Larasati melangkah perlahan meninggalkan rumahnya. Ia menatap sekeliling untuk memastikan tidak ada warga yang melihatnya. Dengan membawa lentera kecil dan bekal sederhana, ia berjalan menuju batas hutan larangan, tempat yang selama ini hanya menjadi bayangan menakutkan dalam cerita rakyat desa. Langkah Larasati terasa semakin berat ketika ia mulai memasuki jalur setapak yang jarang dilewati manusia. Suara jangkrik dan desir angin malam terdengar lebih nyaring dibanding biasanya. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga raksasa yang seolah mengawasi setiap gerakannya. Cahaya bulan yang sebelumnya terang perlahan tertutup oleh rimbunnya dedaunan. Suasana menjadi semakin gelap dan dingin,
membuat napas Larasati terlihat mengepul tipis di udara malam. Ketika ia melewati batas hutan larangan, perasaan aneh mulai menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan seolah ada banyak mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Beberapa kali ia mendengar suara ranting patah, namun ketika ia menoleh, tak ada apapun selain bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Meski rasa takut mulai menguasai pikirannya, Larasati tetap melanjutkan perjalanan. Rasa penasaran yang selama ini ia pendam menjadi kekuatan yang mendorongnya terus melangkah ke dalam hutan. Semakin jauh ia berjalan, suasana hutan berubah semakin misterius. Kabut tipis mulai turun perlahan, menutupi jalur yang ia lalui. Aroma bunga melati yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi udara, persis seperti yang sering diceritakan para tetua desa. Larasati merasakan bulu kuduknya berdiri, namun ia mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa semua itu mungkin hanya fenomena alam biasa. Meski demikian, hatinya tidak bisa menolak firasat bahwa ia sedang memasuki wilayah yang bukan milik manusia. Beberapa saat kemudian, Larasati melihat kilauan cahaya putih samar di kejauhan. Cahaya itu tampak berdenyut perlahan, seperti memanggilnya untuk mendekat. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti arah cahaya tersebut melewati semak-semak dan akar pohon yang menjalar di tanah. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah tanah berusaha menahannya untuk tidak melanjutkan perjalanan. Namun Larasati tetap maju, terpaku pada cahaya misterius yang semakin terlihat jelas. Tiba-tiba, angin berembus kencang tanpa tanda-tanda sebelumnya. Daun-daun berjatuhan dan suara gemuruh halus terdengar dari dalam hutan. Lentera yang dibawa Larasati hampir padam, membuatnya panik sesaat. Dalam kepanikan itu, ia sempat mendengar bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Larasati membeku, mencoba memastikan apakah suara itu nyata atau hanya bayangan ketakutannya sendiri. Namun bisikan tersebut terus terdengar, pelan namun jelas, membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Setelah melewati jalur yang semakin sempit, Larasati akhirnya tiba di sebuah area terbuka yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah area itu terdapat sebuah telaga yang memantulkan cahaya bulan dengan sangat indah. Permukaan airnya tampak tenang seperti cermin raksasa yang memantulkan langit malam. Cahaya putih yang selama ini ia cari ternyata berasal dari telaga tersebut. Kilauannya memancar dari dalam air, menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan sekaligus menyeramkan. Saat Larasati mendekati tepi telaga, ia merasakan hawa dingin yang jauh lebih menusuk dibandingkan udara malam di hutan. Tanah di sekitar telaga terasa lembab, sementara kabut tipis mulai berkumpul di permukaan air. Ia menatap telaga itu dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut. Dalam pantulan air, ia melihat bayangan bulan yang tampak lebih terang dari biasanya, seolah menyimpan energi yang tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, permukaan air telaga bergetar perlahan. Riak kecil muncul tanpa ada angin atau benda yang menyentuhnya. Larasati mundur selangkah, napasnya tertahan ketika cahaya putih di dalam telaga semakin terang. Suasana hutan mendadak sunyi, bahkan suara serangga pun menghilang. Keheningan itu terasa menekan, seolah seluruh alam sedang menunggu sesuatu yang akan terjadi. Dalam detik-detik menegangkan itu, cahaya dari dalam telaga mulai membentuk bayangan samar menyerupai sosok manusia. Larasati terpaku, tidak mampu bergerak ataupun bersuara. Ia menyadari bahwa perjalanannya malam itu telah membawanya pada rahasia terbesar desa Cibulan. Tanpa ia sadari, langkah beraninya memasuki hutan larangan telah membuka pintu menuju pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cahaya yang muncul dari dalam telaga semakin terang hingga menyilaukan mata. Larasati berdiri terpaku di tepi telaga. Tubuhnya gemetar menahan campuran rasa takut dan kagum yang sulit dijelaskan. Permukaan air yang semula tenang kini berpendar seperti disinari ribuan bintang. Riak-riak kecil bergerak membentuk lingkaran cahaya yang semakin melebar. Udara di sekitar telaga berubah menjadi sangat dingin, seolah waktu berhenti berputar dan seluruh hutan menahan napas menyaksikan peristiwa yang jarang terjadi. Perlahan, dari dalam air telaga, muncul sosok wanita berbalut cahaya perak yang memancar lembut namun menakutkan. Rambutnya panjang terurai berkilau mengikuti sinar bulan, sementara pakaiannya tampak seperti tenunan cahaya yang bergerak mengikuti angin tak terlihat. Wajahnya terlihat begitu anggun dan tenang, namun sorot matanya menyimpan kesedihan mendalam yang terasa menusuk hati siapapun yang melihatnya. Sosok itu melayang beberapa langkah di atas permukaan air, menatap Larasati dengan tatapan yang seolah telah menunggu kedatangannya sejak lama. Larasati berusaha mundur, tetapi kakinya terasa kaku seperti tertanam di tanah.
Napasnya tersengal ketika sosok bercahaya itu perlahan mendekat. Tanpa membuka mulut, suara lembut terdengar langsung di dalam pikirannya, memanggil namanya dengan jelas. Larasati terkejut karena suara itu terasa begitu nyata dan penuh wibawa. Ketakutannya semakin memuncak. Namun di saat yang sama ia merasakan kehangatan aneh yang membuatnya tidak mampu melarikan diri. Sosok itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai sang penunggu bulan, penjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib yang selama ini dipercaya oleh penduduk desa Cibulan. Ia menjelaskan bahwa hanya manusia dengan hati yang tulus dan keberanian besar yang mampu melihat wujudnya. Selama berabad-abad, tidak ada manusia yang berhasil sampai ke telaga suci tersebut tanpa tersesat atau menghilang. Kehadiran Larasati dianggap sebagai pertanda bahwa takdir besar sedang menanti. Dengan suara yang lembut namun syarat beban kesedihan, sang penunggu bulan mulai menceritakan asal-usul keberadaannya. Dahulu, ia adalah seorang putri dari kerajaan kuno yang berdiri di wilayah yang kini menjadi desa Cibulan. Putri tersebut dikenal memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa dan ditugaskan menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Namun, kesalahan besar yang ia lakukan di masa lalu membuatnya dikutuk untuk menjaga telaga suci selama ratusan tahun, terpisah dari kehidupan manusia yang pernah ia kenal. Kutukan itu membuatnya hanya bisa muncul saat malam purnama, ketika energi bulan mencapai puncaknya. Selama masa penjagaannya, ia menyaksikan perubahan zaman, kehancuran kerajaan, hingga munculnya desa-desa baru di sekitar hutan. Ia juga melihat bagaimana manusia perlahan melupakan keseimbangan alam dan mulai merusaknya. Kesepian menjadi bagian dari keberadaannya, karena tidak ada manusia yang mampu berkomunikasi dengannya tanpa mengalami bahaya. Mendengar penjelasan itu, Larasati merasakan campuran emosi yang begitu kuat. Ia teringat pada kehidupan warga desa yang bergantung sepenuhnya pada hasil alam. Bayangan sawah yang subur, sungai yang jernih, dan kehidupan damai masyarakat Cibulan melintas dalam pikirannya. Ia mulai memahami bahwa legenda yang selama ini dianggap sebagai cerita menakutkan ternyata menyimpan tanggung jawab besar yang menentukan keselamatan desa. Namun, sang penunggu bulan belum menyampaikan maksud sebenarnya dari pertemuan tersebut. Dengan tatapan penuh harapan sekaligus ketakutan, ia menjelaskan bahwa kutukan itu hanya bisa berakhir jika ada manusia yang bersedia menggantikan tugasnya secara sukarela. Ia menatap Larasati dengan sorot mata yang dalam, seolah menunggu jawaban yang belum diucapkan. Keheningan menyelimuti telaga, membuat detik-detik terasa berjalan sangat lambat. Larasati terdiam, jantungnya berdegup keras ketika menyadari bahwa perjalanannya ke hutan larangan mungkin bukan sekadar rasa penasaran, melainkan bagian dari takdir yang lebih besar. Ia menatap permukaan telaga yang memantulkan cahaya bulan, mencoba memahami pilihan yang akan menentukan masa depannya. Malam itu, di bawah sinar purnama yang sakral, Larasati menyadari bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan dengan sang penunggu bulan. Keheningan yang menyelimuti telaga suci malam itu terasa semakin menekan hati Larasati. Cahaya bulan yang memantul di permukaan air membuat suasana terlihat sakral sekaligus mencekam. Sang penunggu bulan tetap melayang tenang, menatap Larasati dengan harapan yang tersimpan di balik kesedihan panjang yang ia rasakan selama berabad-abad. Larasati masih terdiam, berusaha memahami arti dari semua penjelasan yang baru saja ia dengar. Ia menyadari bahwa kehadirannya di tempat itu bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari takdir yang perlahan mulai terungkap. Dengan suara lembut yang bergetar, sang penunggu bulan melanjutkan kisah kelam yang selama ini ia simpan. Ia menjelaskan bahwa kutukan yang mengikatnya tidak hanya membuatnya terasing dari dunia manusia, tetapi juga perlahan menguras kekuatan penjagaannya. Setiap kali manusia merusak hutan, menebang pohon sembarangan, atau mencemari sumber air, beban yang ia tanggung menjadi semakin berat. Selama ratusan tahun, ia berjuang sendirian menjaga keseimbangan alam, namun kekuatannya kini berada di ambang kehancuran. Sang penunggu bulan kemudian menunjukkan gambaran masa depan yang mengerikan kepada Larasati. Permukaan telaga berubah seperti cermin yang menampilkan bayangan kehancuran desa Cibulan. Larasati melihat sawah-sawah mengering, sungai kehilangan alirannya, dan warga desa terserang penyakit yang tidak dikenal. Rumah-rumah tampak kosong dan hutan yang dahulu lebat berubah menjadi tanah tandus. Pemandangan itu membuat tubuh Larasati gemetar, menyadari bahwa keselamatan desa yang ia cintai kini berada dalam ancaman nyata. Dengan penuh kesedihan, sang penunggu bulan menjelaskan bahwa satu-satunya cara mencegah bencana tersebut adalah dengan adanya penjaga baru yang menggantikan tugasnya. Namun tugas itu bukan sekadar menjaga telaga, melainkan mengorbankan kehidupan sebagai manusia.
Penjaga baru harus tinggal selamanya di wilayah Telaga Suci, terikat pada siklus bulan, dan tidak akan pernah kembali menjalani kehidupan normal di desa. Pengorbanan itu menuntut kesetiaan dan ketulusan yang tidak mudah dimiliki oleh manusia biasa. Mendengar penjelasan tersebut, Larasati merasakan pergolakan hebat dalam hatinya. Ia teringat masa kecilnya bersama nenek yang telah merawatnya dengan penuh kasih. Ia juga memikirkan kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani di desa, serta mimpi-mimpi yang belum sempat ia wujudkan. Pilihan yang ada di hadapannya terasa begitu berat. Ia sadar bahwa menerima tugas tersebut berarti meninggalkan seluruh kehidupannya, termasuk orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Sang penunggu bulan tidak memaksa Larasati untuk segera memberikan jawaban. Ia menjelaskan bahwa keputusan harus diambil dengan kesadaran penuh, karena pengorbanan yang dilakukan tidak bisa dibatalkan. Ia juga mengingatkan bahwa banyak manusia sebelumnya pernah sampai ke hutan larangan, namun tidak ada yang sanggup menerima tanggung jawab tersebut. Beberapa di antaranya bahkan tersesat karena ketakutan dan tidak pernah menemukan jalan keluar. Hal itu semakin menegaskan betapa beratnya takdir yang kini berada di hadapan Larasati. Dalam kebingungan yang melanda pikirannya, Larasati menatap langit malam yang dipenuhi cahaya bulan. Ia merasakan hubungan aneh dengan tempat tersebut, seolah seluruh perjalanannya sejak kecil telah membawanya menuju momen ini. Ia mulai memahami bahwa rasa penasaran yang selama ini ia miliki mungkin bukan sekadar keingintahuan, melainkan panggilan takdir yang perlahan menuntunnya menuju tanggung jawab besar. Namun di sisi lain, ketakutan kehilangan kehidupan sebagai manusia masih menghantui pikirannya. Sementara itu, suasana hutan di sekitar telaga mulai berubah. Angin bertiup lebih kencang, dan suara gemuruh halus terdengar dari kejauhan. Sang penunggu bulan menjelaskan bahwa waktu semakin sempit. Energi yang menjaga keseimbangan alam terus melemah, dan jika tidak ada penerus yang bersedia menggantikannya sebelum siklus purnama berikutnya, kehancuran yang ia tunjukkan akan menjadi kenyataan. Penjelasan itu membuat tekanan dalam hati Larasati semakin besar. Larasati menutup matanya sejenak, mencoba mendengarkan suara hatinya sendiri. Ia membayangkan kehidupan desa tanpa air dan tanpa kesuburan tanah. Ia juga teringat wajah-wajah warga yang selama ini hidup damai berkat alam yang terjaga. Air mata mulai mengalir di pipinya ketika ia menyadari bahwa pilihannya tidak hanya menentukan nasib dirinya, tetapi juga nasib seluruh desa Cibulan. Ia berdiri di persimpangan antara kebahagiaan pribadi dan keselamatan banyak orang. Malam purnama terus bersinar terang, seolah menjadi saksi pergulatan batin yang dialami Larasati. Ia menatap sang penunggu bulan yang masih menunggu dengan penuh harap. Dalam keheningan Telaga Suci, Larasati mulai menyadari bahwa keputusan yang akan ia ambil akan mengubah jalannya legenda desa Cibulan untuk selamanya. Malam itu menjadi titik penentuan, saat seorang gadis desa harus memilih antara mempertahankan kehidupannya atau menerima takdir sebagai penjaga keseimbangan alam. Cahaya bulan yang menggantung di atas Telaga Suci semakin terang, seolah waktu terus bergerak mendesak keputusan yang harus diambil Larasati. Udara malam terasa semakin dingin dan berat, membuat setiap napasnya terasa sesak. Larasati berdiri diam menatap permukaan telaga yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Dalam pantulan itu, ia melihat bukan hanya wajahnya, tetapi juga gambaran kehidupan yang akan ia tinggalkan jika menerima takdir sebagai penjaga baru. Pergolakan batin yang ia rasakan menjadi semakin kuat, memaksanya menghadapi kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sang penunggu bulan memandang Larasati dengan penuh pengertian. Ia mengetahui betapa berat beban keputusan yang harus diambil gadis itu. Dengan suara lembut, ia menjelaskan bahwa waktu mereka semakin terbatas. Energi alam yang selama ini menjaga keseimbangan desa mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ia mengangkat tangannya ke arah telaga, dan permukaan air kembali berubah menjadi gambaran masa depan yang semakin suram. Kali ini, Larasati melihat banjir besar yang datang tiba-tiba, disusul tanah longsor yang menghancurkan ladang dan rumah penduduk desa. Penglihatan tersebut membuat Larasati teringat pada neneknya yang sudah renta dan sangat bergantung pada hasil sawah untuk bertahan hidup. Ia juga membayangkan anak-anak desa yang selama ini tumbuh dengan damai di tengah alam yang subur. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan ketika menyadari bahwa keselamatan mereka mungkin berada di tangannya. Perasaan cinta terhadap desa yang telah membesarkannya perlahan mengalahkan rasa takut yang selama ini menahan langkahnya. Di tengah kebimbangannya, Larasati bertanya kepada sang penunggu bulan tentang kehidupan yang akan ia jalani jika menerima tugas tersebut. Sang penunggu bulan menjelaskan bahwa Larasati akan menjadi bagian dari kekuatan alam. Ia tidak akan menua seperti manusia biasa,
namun juga tidak bisa kembali hidup bersama penduduk desa. Ia hanya akan muncul saat malam purnama, menjaga keseimbangan hutan, air, dan seluruh kehidupan yang bergantung padanya. Penjelasan itu membuat hati Larasati semakin teriris, menyadari besarnya pengorbanan yang harus ia lakukan. Sang penunggu bulan kemudian menceritakan bagaimana ia sendiri pernah mengalami pergolakan yang sama ratusan tahun lalu. Ia mengakui bahwa pada awalnya ia menolak takdir tersebut, namun kesalahan masa lalunya membuatnya tidak memiliki pilihan. Ia berharap Larasati tidak mengalami penderitaan yang sama. Ia ingin Larasati memilih dengan ketulusan hati, bukan karena paksaan atau rasa bersalah. Pengakuan itu membuat suasana menjadi semakin emosional, karena Larasati dapat merasakan kesedihan yang selama ini dipendam sang penunggu bulan. Sementara itu, jauh di desa Cibulan, warga mulai menyadari hilangnya Larasati dari rumahnya. Neneknya yang terbangun di tengah malam mendapati cucunya tidak berada di tempat tidur. Kepanikan segera menyebar, dan beberapa warga mulai mencari Larasati ke seluruh penjuru desa. Sebagian warga mulai curiga bahwa Larasati nekat memasuki hutan larangan, sesuatu yang selama ini sangat mereka takutkan. Ketakutan lama yang diwariskan turun-temurun kembali menghantui pikiran mereka. Di hutan larangan, Larasati merasakan perubahan suasana yang semakin tidak stabil. Angin berembus kencang dan kabut mulai menutupi seluruh area telaga. Sang penunggu bulan menjelaskan bahwa perubahan tersebut adalah tanda bahwa keseimbangan alam semakin melemah. Jika Larasati tidak segera mengambil keputusan sebelum cahaya purnama mencapai puncaknya, maka kekuatan telaga suci akan hilang selamanya. Peringatan itu membuat waktu terasa berjalan semakin cepat dan menekan hati Larasati. Dengan langkah perlahan, Larasati mendekati tepi telaga. Ia menatap air yang berkilau seperti memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Dalam pikirannya, ia teringat semua kenangan masa kecilnya, tawa bersama warga desa, serta kasih sayang neneknya yang telah merawatnya sejak kecil. Kenangan itu membuat air matanya mengalir semakin deras. Ia menyadari bahwa keputusan yang akan ia ambil bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan orang-orang yang ia cintai. Sang penunggu bulan menatap Larasati dengan sorot mata penuh harapan sekaligus kekhawatiran. Ia tahu bahwa tidak semua manusia mampu mengorbankan kehidupannya demi keselamatan banyak orang. Namun ia juga merasakan bahwa keberanian Larasati berbeda dari manusia lain yang pernah datang ke hutan tersebut. Keheningan kembali menyelimuti telaga. Hanya suara angin dan gemericik air yang terdengar mengiringi momen penentuan itu. Di bawah sinar bulan yang mencapai puncak cahayanya, Larasati akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap sang penunggu bulan dengan mata yang dipenuhi air mata sekaligus keteguhan. Ia menyadari bahwa perjalanan yang ia tempuh sejak meninggalkan desa bukanlah kebetulan, melainkan panggilan takdir yang tidak bisa ia hindari. Dalam detik-detik penuh ketegangan itu, Larasati bersiap menyampaikan keputusan yang akan mengubah nasib dirinya, sang penunggu bulan, dan seluruh desa Cibulan untuk selamanya. Di bawah cahaya bulan purnama yang mencapai puncaknya, Larasati berdiri di tepi telaga suci dengan tubuh yang gemetar namun tatapan yang mulai menunjukkan keteguhan. Hatinya masih dipenuhi rasa takut, kesedihan, dan kerinduan terhadap kehidupan yang selama ini ia jalani. Namun di balik semua perasaan itu, muncul kesadaran bahwa takdir telah menuntunnya menuju momen yang tidak dapat ia hindari. Ia memandang sang penunggu bulan yang masih menunggu dalam keheningan, seolah memberi ruang bagi Larasati untuk menentukan jalannya sendiri. Dengan suara yang bergetar, Larasati akhirnya menyampaikan keputusannya. Ia menyatakan kesediaannya untuk menggantikan tugas sang penunggu bulan demi menyelamatkan desa Cibulan dari kehancuran yang telah ia saksikan. Kata-kata itu keluar dengan berat, disertai air mata yang mengalir tanpa bisa ia hentikan. Sang penunggu bulan menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa haru dan tidak percaya. Selama berabad-abad, tidak pernah ada manusia yang rela menerima tanggung jawab sebesar itu secara sukarela. Sang penunggu bulan kemudian mendekat perlahan, menatap Larasati dengan penuh penghormatan. Ia memperingatkan sekali lagi bahwa keputusan tersebut tidak bisa dibatalkan. Larasati akan kehilangan kehidupannya sebagai manusia, termasuk kesempatan untuk kembali bertemu dengan orang-orang yang ia cintai. Namun Larasati tetap mengangguk, meski hatinya terasa seperti dihancurkan perlahan. Ia percaya bahwa pengorbanannya akan menjadi harga yang pantas demi keselamatan desa yang telah memberinya tempat untuk tumbuh dan hidup. Sementara itu, di desa Cibulan, suasana kepanikan semakin meluas. Warga yang menyadari hilangnya Larasati mulai melakukan pencarian hingga mendekati batas hutan larangan. Nenek Larasati menangis memohon agar cucunya ditemukan dalam keadaan selamat.
Beberapa warga mulai melihat cahaya bulan yang tampak lebih terang dari biasanya, memancar ke arah hutan. Mereka merasakan firasat buruk, seolah sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam hutan yang selama ini mereka hindari. Di Telaga Suci, sang penunggu bulan mengangkat tangannya dan cahaya perak mulai mengelilingi tubuh Larasati. Tanah di sekitar telaga bergetar halus, sementara air telaga berpendar semakin terang. Kabut putih perlahan naik dari permukaan air, membentuk lingkaran yang mengelilingi mereka berdua. Suasana hutan menjadi sunyi total, seolah seluruh alam sedang menyaksikan peristiwa sakral yang jarang terjadi dalam sejarah penjagaan Telaga Suci. Cahaya bulan perlahan meredup, meninggalkan Telaga Suci dalam ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di atas permukaan air yang berkilau lembut, berdiri sosok Larasati yang kini telah berubah menjadi penjaga baru keseimbangan alam. Aura cahaya perak menyelimuti tubuhnya, memancarkan ketenangan sekaligus kekuatan yang terasa menyatu dengan seluruh hutan. Ia menatap sekeliling dengan perasaan asing, menyadari bahwa kehidupannya sebagai manusia telah berakhir, digantikan oleh tugas sakral yang akan ia jalani selamanya. Hutan larangan yang selama ini dikenal menyeramkan tiba-tiba menunjukkan perubahan yang mencengangkan. Pepohonan yang semula tampak gelap kini terlihat lebih hidup, sementara kabut yang selama ini menutupi wilayah telaga mulai menghilang. Suara burung malam kembali terdengar, menandakan bahwa keseimbangan alam perlahan pulih. Larasati merasakan aliran energi alam yang mengalir melalui dirinya, membuatnya memahami setiap perubahan kecil yang terjadi di hutan dan desa di sekitarnya. Di Desa Cibulan, warga yang menyaksikan cahaya besar dari arah hutan mulai merasakan perubahan suasana yang tidak biasa. Udara terasa lebih segar, dan angin malam membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Beberapa warga mulai percaya bahwa kejadian tersebut merupakan pertanda baik dari kekuatan gaib penjaga desa. Namun di tengah perasaan lega itu, hilangnya Larasati tetap menjadi luka mendalam, terutama bagi neneknya yang terus berharap cucunya akan kembali. Keesokan harinya, warga menemukan jejak langkah Larasati yang mengarah ke batas hutan larangan, namun tidak menemukan tanda keberadaannya lebih jauh. Para tetua desa kemudian melakukan ritual khusus untuk memohon keselamatan arwah yang diyakini telah menjadi bagian dari kekuatan penjaga alam. Nenek Larasati hanya bisa menangis dalam diam, merasakan kehilangan yang tidak dapat dijelaskan, seolah ia tahu bahwa cucunya tidak benar-benar pergi, tetapi juga tidak akan pernah kembali. Seiring berjalannya waktu, perubahan positif mulai dirasakan oleh seluruh warga desa. Sungai yang sempat mengering kembali mengalir jernih, sawah menjadi lebih subur, dan hasil panen meningkat drastis. Bencana alam yang selama ini menghantui wilayah sekitar Gunung Ciremai perlahan menghilang. Warga mulai percaya bahwa desa mereka telah mendapat perlindungan baru dari kekuatan penjaga alam yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Setiap malam purnama, penduduk desa kembali melihat cahaya putih turun perlahan dari langit menuju hutan larangan. Namun berbeda dengan masa lalu, cahaya tersebut kini terasa membawa ketenangan, bukan ketakutan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan sosok wanita bercahaya berdiri di tepi telaga ketika bulan mencapai puncaknya. Sosok itu diyakini sebagai Larasati yang kini menjaga keseimbangan alam dengan penuh kesetiaan. Legenda tentang sang penunggu bulan pun berkembang menjadi kisah baru yang diwariskan kepada generasi muda desa Cibulan. Para tetua desa mulai menceritakan tentang keberanian seorang gadis yatim piatu yang rela mengorbankan kehidupannya demi keselamatan seluruh desa. Kisah itu menjadi pengingat bahwa keberanian dan ketulusan hati mampu mengubah nasib banyak orang. Larasati tidak lagi dikenal sebagai gadis biasa, melainkan sebagai simbol pengorbanan yang suci. Sementara itu, di Telaga Suci, Larasati mulai memahami sepenuhnya tugas yang ia emban. Ia dapat merasakan perubahan musim, pertumbuhan tanaman, serta keseimbangan kehidupan di hutan. Meski kesepian kadang menghampiri, ia menemukan kedamaian dalam perannya sebagai penjaga alam. Setiap kali bulan purnama muncul, ia memandang ke arah desa dengan rasa rindu yang tidak pernah hilang. Namun ia juga merasakan kebanggaan karena dapat melindungi tempat yang pernah menjadi rumahnya. Waktu terus berjalan, dan desa Cibulan semakin dikenal sebagai desa yang subur dan damai. Banyak orang dari wilayah lain datang untuk melihat keindahan alamnya, namun warga desa tetap menjaga hutan larangan dengan penuh penghormatan. Mereka percaya bahwa kelestarian alam adalah bentuk penghormatan terbaik bagi penjaga yang telah mengorbankan kehidupannya demi desa. Tradisi menjaga hutan dan Telaga Suci pun menjadi aturan yang tidak pernah dilanggar. Legenda sang penunggu bulan akhirnya hidup sebagai warisan budaya yang mengikat seluruh warga desa Cibulan. Kisah Larasati menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi,
mengingatkan manusia bahwa alam bukan hanya tempat hidup, tetapi juga sahabat yang harus dijaga dengan ketulusan. Di setiap malam purnama, ketika cahaya putih kembali turun dari langit, penduduk desa selalu menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan kepada penjaga bulan yang setia mengawasi mereka dari balik cahaya yang abadi. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam sakral yang mengubah nasib Larasati dan desa Cibulan. Desa yang dahulu dikenal penuh misteri kini berkembang menjadi wilayah yang makmur dan damai. Sawah-sawah tumbuh hijau sepanjang musim, sungai mengalir jernih tanpa pernah mengalami kekeringan, dan hutan di sekitar Gunung Ciremai tetap terjaga kelestariannya. Namun di balik kesejahteraan itu, warga desa tidak pernah melupakan kisah pengorbanan yang menjadi dasar keselamatan mereka. Generasi baru yang lahir di desa Cibulan tumbuh dengan cerita tentang Larasati yang disampaikan melalui dongeng malam oleh para orang tua dan tetua desa. Kisah itu tidak lagi sekadar legenda menakutkan, melainkan menjadi pelajaran tentang keberanian, ketulusan, dan tanggung jawab menjaga alam. Anak-anak desa sering berkumpul di balai desa untuk mendengarkan kisah sang penunggu bulan, dengan mata berbinar penuh rasa takjub dan hormat. Setiap tahun, pada malam purnama terbesar dalam penanggalan desa, warga Cibulan mengadakan upacara penghormatan di batas hutan larangan. Mereka membawa sesajen berupa hasil bumi terbaik sebagai tanda terima kasih kepada penjaga alam. Ritual tersebut dilakukan dengan penuh hikmat, diiringi doa dan lantunan tembang kuno yang dipercaya mampu menyampaikan pesan penghormatan kepada sang penunggu bulan. Tradisi ini menjadi simbol kuat hubungan harmonis antara manusia dan alam. Suatu malam purnama yang sangat cerah, seorang anak kecil bernama Jaya Negara tersesat ketika bermain terlalu dekat dengan batas hutan larangan. Kepanikan menyelimuti keluarganya ketika anak itu tidak kembali hingga malam tiba. Warga desa segera melakukan pencarian dengan membawa obor dan lentera. Ketegangan menyelimuti suasana, mengingat legenda lama tentang orang-orang yang hilang di hutan tersebut. Legenda sang penunggu bulan menjadi kisah abadi yang menggema dari generasi ke generasi, menceritakan bagaimana sebuah desa kecil di kaki Gunung Ciremai pernah berdiri di ambang kehancuran akibat keserakahan manusia terhadap alam. Melalui keberanian Raka yang rela mengorbankan kemanusiaannya demi menjaga keseimbangan dua dunia, hingga munculnya Laras sebagai penerus takdir penjaga cahaya, cerita ini menegaskan bahwa harmoni antara manusia dan alam bukanlah warisan yang bisa diabaikan. Cahaya purnama yang turun setiap malam bukan sekadar pertanda gaib, melainkan simbol janji suci yang mengikat jiwa-jiwa pemberani untuk terus melindungi kehidupan dari kegelapan yang selalu mengintai. Dan selama bulan masih bersinar di langit Ciremai, legenda itu akan tetap hidup, mengingatkan manusia bahwa setiap keseimbangan selalu menuntut pengorbanan, dan setiap pengorbanan akan melahirkan penjaga baru bagi dunia.